komunikasi. Ada dua agenda yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama terkait kedudukan informatika TIK, itu progresnya bagaimana, karena kita sifatnya sharing. Saya ingin mendengar ya beberapa masukan dari rekan-rekan bagaimana yang dialami teman-teman di DPD, di masing-masing provinsi, masing-masing kap kota. Nah, ini penting untuk memberikan masukan kepada Ketua Umum Pak Pur, termasuk saya juga apabila diundang di kegiatan di Jakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada Bu Linda, bisa mendengar suara saya? Bu Linda? Bisa Pak, bisa. Oke. Saya bisa dengar. Ya, nanti kebetulan Bu Linda kemarin mewakili, Bu Linda dan Bendahara Umum FGDiknas, beliau adalah mewakili kemarin diundang untuk Hari Guru ya, karena Pak Pur berhalangan hadir sehingga diwakili Bu Linda. Nanti Bu Linda mungkin bisa menyampaikan poin-poin penting apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kepada organisasi termasuk FGDiknas. Kita patut bersyukur karena dari ratusan organisasi hanya 24 yang diundang Pak Pur ya. Ya, hanya 24 itu salah satu organisasi kita. Oke, sebelum kita mulai rapat hari ini, mari kita berdoa semoga rapat ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum Pak Pur mungkin bisa menyampaikan arahan, bisa menyampaikan pendapat sebelum kita rapat hari ini. Pak Pur, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga kita semua masih tetap menjadi orang-orang yang dibutuhkan orang lain. Karena bagi kita akan sangat elegan kalau kehadiran kita ini bermanfaat bagi orang lain. Utamanya konteksnya kita sebagai guru. Bapak Ibu, bahwa yang pertama ingin saya sampaikan, sebelum saya membahas ke masalah kebijakan eksistensi TIK dan informatika sampai hari ini, saya sampaikan dulu hal-hal umum. Yang pertama, saya berpesan kepada teman-teman semuanya bahwa guru TIK ini saat-saat seperti ini adalah primadonanya guru. Nah, saat pandemi, di mana mayoritas guru mengalami kendala dalam pembelajaran daring, sudah selayaknya kita yang ditahbiskan sebagai guru-guru TIK itu harus mengambil peran. Ya, setidaknya di lingkup sekolah kita, itu dari lingkup terkecil. Syukur kalau kita menjadi bagian penting di lingkup yang lebih luas lagi, kabupaten kota, di provinsi, syukur di nasional. Banyak lahan atau banyak ladang yang bisa dilakukan oleh guru TIK dalam mengembangkan potensinya untuk supporting pembelajaran daring maupun semi daring seperti saat ini. Artinya kalau kita mau, kalau dalam istilahnya kalau kita mau ceker gitu ya, mau bergerak itu ladangnya banyak. Ya saat-saat seperti ini kita tunjukkan bahwa guru TIK itu eksis. Guru TIK itu ada. Menjadi ironi kalau saat-saat pendidikan kita butuh panggilan sentuhan-sentuhan orang IT, kita menjadi berdiam diri. Atau kita menjadi mendapatkan atau melakukan sesuatu tapi untuk diri sendiri. Menyitir dalam satu hadis itu kan bahwa sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, maka saya berharap, walaupun saya sudah yakin teman-teman itu sudah menjadi top leadernya minimal di lingkup lokalnya masing-masing, tapi akan lebih luas manfaatnya kalau Bapak Ibu bisa memperluas skupnya menjadi lebih luas. Salah satu aspek yang harus kita kuasai adalah memang kita harus selalu belajar. Jadi kalau bahasa saya itu ya belajar itu ya terus pokoknya.
tanggung jawab apapun yang serahkan kita ambil. Itu sebagai dasar kita guru TIK. Menurut saya saat sekarang ini loh guru TIK. Gitu. Jadi saat-saat seperti ini seperti ajang Bapak Ibu. Ajang untuk pamer, untuk unjuk kekuatan. Ini loh guru TIK. Tunjukkan dengan mungkin Bapak Ibu berperan dalam membimbing teman-teman guru, berperan dalam melahirkan aplikasi-aplikasi daring, berperan dalam membuat LMS, berperan dalam leadernya pembuatan konten-konten digital, apapun lah, yang penting adalah untuk mensupporting pembelajaran daring yang selama ini memang belum pernah dialami guru di Indonesia. Utamanya kalau kita ke jenjang yang teman-teman SD yang sudah sepuh-sepuh itu masih memprihatinkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mencebur ke sana, itu insya Allah akan banyak guru yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita punya. Bolehlah, kita memang sibuk ya, guru TIK itu sibuk-sibuknya guru dengan agenda, mungkin ada yang merangkap jadi operator sekolah, ada yang jadi proktor, itu udah pangkat-pangkat itu udah tersampir ke pundak guru TIK otomatis itu. Tapi kita jangan lupa, jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas seperti itu. Jadi masih ada lahan yang luas, terutama adalah konten-konten, Pak. Nah, konten itu bagaimana kita mendelivery kemampuan kita dalam membuat konten-konten pembelajaran itu. Jadi mulai dari lingkup kita lah. Itu sebagai awalan, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya yakin ya Bapak Ibu semuanya sudah exercise di masing-masing daerahnya gitu. Tinggal mungkin poles-poles saja. Yang kedua tentang eksistensi TIK dan informatika. Jadi di sini kalau rujukannya regulasi Bapak Ibu, saat ini tuh clear. Artinya ada dua kondisi, yaitu sekolah kurikulum 2013, sekolah kurikulum 2013 dengan SK Dirjen, dan sekolah penggerak. Kalau status kita hanya sekolah kurikulum 13 biasa, eksistensi TIK itu masih bimbingan TIK. Dengan penghitungan beban kerja yang jelas, yaitu minimal 5 rombel atau 150 jam. Itu belum ada perubahan yang terjadi. Lalu kalau sekolah kita itu penyelenggara kurikulum 2013 tapi mendapat status pelaksana informatika berdasarkan SK Dirjen tahun 2019 dan 2020, itu sudah bisa menjalankan informatika. Tanpa ada SK itu, kalaupun Bapak Ibu menjalankan informatika, itu nanti pengakuan beban kerjanya juga tidak diakui. Walaupun secara keilmuannya boleh diajarkan. Nah, dari sisi gurunya. Nah, lalu yang ketiga adalah sekolah penggerak. Nah, itu yang tahap pertama kan sudah berjalan, sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak itu sudah tidak ada lagi bimbingan TIK. Yang ada adalah informatika dengan penghitungan beban kerja adalah 2 JP per minggu. Jadi per guru adalah 24 jam minimal sampai 40 JP, sama dengan mapel. Jadi ketika sudah bertransformasi menjadi mapel informatika, itu plek sama dengan mapel-mapel yang lain. Ya. Jadi sebenarnya ada sisi positif juga ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Dari sisi positif kita harus akui bahwa kita mengalami banyak kendala di saat implementasi bimbingan TIK. Karena memang namanya konsep bimbingan itu bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Ada yang sekolah menafsirkan dikasih jam 2 jam, ada yang menafsirkan 1 jam, ada yang cukup bimbingan. Nah, di sisi lain juga kalau kita implementasi informatika, ada konten yang harus kita akui, konten di informatika itu bagus. Dan saya sudah ketemu banyak pakar ya, si Pak Ono, Pak Eko Indrajit. Kalau informatika itu bisa diterapkan dengan baik, luar biasa dampaknya pada kemajuan teman-teman. Artinya begini, dengan adanya perubahan kalau nanti sekolah kita sekolah penggerak pun kan bertahap Bapak Ibu. Artinya untuk ke sana itu mungkin nanti masih lama gitu. Ya kita ini aja maksudnya itu
untuk yang sekolah-sekolah masih kurikulum 2013 murni, ya udah jalani aja bimbingan TIK. Kan masing-masing sekolah udah punya kebijakan kalau apa namanya, ada yang 2 CP, ada yang 1 CP, ada yang diberikan bimbingan klasikal. Nah, saat-saat seperti itu, Bapak Ibu bisa meng-create dengan misalnya konten-konten informatika itu mungkin sebagian lah setidaknya bisa dimasukkan. Kalau Bapak Ibu baca kurikulumnya itu kan memang bagus itu, kurikulum informatika itu. Lalu yang teman-teman yang sudah sekolah penggerak ya udah pure mapel informatika memangnya. Ini memang harus kita akui dulu bahwa Permen 48 dan Permen 45 itu kan memang sama sekali tidak mengatur kurikulumnya Pak itu. Itu hanya mengatur beban kerja gurunya. Coba jangan cermati. TIK-nya kan sama sekali nggak disinggung di situ. Dulu memang itu ada kelemahan juga. Jadi ada kelemahan di situ. Artinya kita tidak boleh, berpikirnya harus ke depan, ya, harus ke depan. Namanya eksistensi mapel itu memang ya idealnya menjadi mapel. Menjadi mapel idealnya loh ya. Kita enggak, kalau kita bicara beban kerja ya enak bimbingan TIK ya santai. Muridnya 150 dah. Tapi kan tidak sebegitu begitu loh artinya. Memang kita mengalami kendala juga di sana. Nah, itu jadi artinya teman-teman nggak usah terlalu ini. Nanti kalau toh kalau misalnya informatika bisa diampu oleh guru selain informatika, yang di SMA itu bisa diampu oleh guru IPA kan. Nah, itu saya kira kan sekolah punya kebijakan, pasti yang pertama itu yang mesti guru TIK dulu, kalaupun permasalahannya adalah kekurangan jam. Walaupun secara nasional kalau kita bicara data, guru TIK itu kurangnya sangat-sangat banyak Pak. Jadi kalaupun ada yang rebutan jam itu kan kita tidak boleh istilahnya mengeneralisir, misalnya dengan mengubah konsep menjadi informatika nanti kita kekurangan jam. Tidak serta-merta begitu, karena data bicara kita itu kekurangan guru TIK luar biasa banyak, termasuk guru-guru yang lain. Kalau kasuistik ada 1-2 sekolah memang terjadi nanti kemungkinan rebutan jam ya yang mungkin ada, tapi kan tidak lalu kita menggeneralisir seperti itu. Artinya kita harus membuka pikiran bahwa aturan itu akan setiap saat berubah, itu jelas Pak. Namanya aja pejabat ganti itu punya konsep baru lagi. Artinya begitu. Kita tidak usah alergi perubahan. Jadi alergi perubahannya itu tidak. Terus misalnya ada yang, waduh nanti jadi informatika begini. Jalani aja. Saya kira menemukan bentuknya kok. Saya hanya satu berpegangan di Kemdikbud itu Pak. Sepanjang ada gurunya, pasti ada aturannya. Udah clear itu. Jangankan guru yang jumlahnya ratusan ribu atau mungkin sampai jutaan. Contohnya yang profesi Widya Iswara itu se-Indonesia nggak ada 1000 orang, tapi juga ada permennya gitu loh. Artinya kita tidak usah terlalu jalani saja teman-teman yang sekarang proses sekolah penggerak, nanti kalau sekolahnya ditetapkan sekolah penggerak udah jadi informatika. Bapak Ibu udah diakui kalau udah sertifikasi, walaupun kualifikasi S1-nya apapun. Ya, nggak apa-apa itu. Nah, terus yang sekarang mungkin belum sekolah penggerak, masih sekolah kurikulum 2013 tapi ditetapkan sebagai penyelenggara informatika, ya jalani saja. Sedangkan teman-teman yang masih kurikulum 13 pure, ya ikuti aja bimbingan TIK. Toh nanti semua, Pak, jangan dengarkan ini, semua sekolah nanti sekolah penggerak loh Pak. Tahap endingnya. Jadi tidak ada sekolah yang tidak penggerak. Artinya mau tidak mau, suka tidak mau suka, informatika itu akan datang. Kita akan eksistensi menjadi guru informatika itu akan datang. Jadi tahap programnya pemerintah terkait dengan sekolah penggerak itu kan bertahap. Tiap tahun bertambah, tiap tahun bertambah, tiap tahun bertambah begitu. Sampai nanti semua sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Baik di jenjang PAUD sampai jenjang sama SMK. Jadi kalau saya boleh berpesan, jalani saja regulasi-regulasi yang bertransformasi itu ikuti saja.
Memang toh ya seperti itu, memang namanya regulasi di pemerintahan itu ya berubah terus. Seperti SMK itu juga perubahannya banyak sekali, ini malah menjadi sekolah apa namanya, program keunggulan dari SMKPK itu juga programnya banyak sekali. Artinya perubahan itu akan selalu datang. Kita tidak usah terlalu alergi dan tidak usah terlalu menutup diri. Sekali lagi dengan sekolah penggerak itu nanti akan datang, semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Artinya berarti kan cepat atau lambat, suka atau tidak, semua kita nanti akan menjadi guru informatika. Justru yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana kita menyiapkan bisa mengampu konten-konten informatika yang menurut saya cukup berat kalau dilihat, tapi cukup bagus. Nah, itu cukup bagus. Karena di sana ada computational thinking, di sana ada robotik, ada macam-macam. Yang selama ini mungkin kalau kita nanti menjadi guru itu lalu bisa mengimplementasikan, itulah guru terkeren kalau menurut saya, kalau bahasa saya. Pengampu informatika itu nanti guru terkeren. Jadi itu poin pentingnya Bapak Ibu. Poin pentingnya adalah apapun yang akan terjadi di kebijakan di pemerintah, kita harus tetap eksis menjadi bagian orang yang bermanfaat, guru yang bermanfaat minimal di lingkungan kita. Yang kedua, perubahan kebijakan itu akan selalu ada, akan selalu. Ini aja udah banyak draft-draft permen ya yang saya ikut terlibat nyusun di dalamnya itu. Udah banyak draft-draftnya. Artinya perubahan itu akan terjadi. Yang ketiga, informatika itu cepat atau lambat akan kita ampuh. Semua dari kita itu nanti akan menjadi guru informatika. Jadi gitu Bapak Ibu, saya kira menurut saya itu pengantar dari saya. Tidak usah terlalu galau, saya kira udahlah, tenang saja lah. Kunci saya itu satu Pak, selama ada manusianya, ada jenis gurunya, nanti ada aturannya. Itu udah terbukti waktu kita ribut-ribut mapel informatika dihapus kan juga ada regulasi yang menata. Tidak mungkin ada gurunya nggak ada regulasinya. Gitu nggih. Jadi saya kira monggo dilanjut Pak Imron diskusinya. Saya hanya berpesan kita tetap tenang saja, jalani saja, siap dengan perubahan. Yang lebih penting dari itu semua adalah kita siap mengampu mapel informatika menurut saya. Karena masih banyak dari kita yang belum dilatih ke sana. Dari data yang pelatihan terakhir dari ketika BPMPV KPTK Makassar masih menjadi LP3TK KPTK itu aja baru 1000 berapa gitu guru yang jenjang SMP SMA itu. Padahal kita kan puluhan ribu guru TIK itu. Artinya masih banyak yang belum dilatih. Ya mungkin agenda ke depan Pak Imron kita itu lebih mungkin nek saya bagaimana kita meng-create pelatihan-pelatihan yang muatannya adalah melatih teman-teman kita bagaimana mengampu mapel informatika. Karena sekali lagi cepat atau lambat kita akan menjadi guru informatika. Gitu nggih. Terima kasih. Monggo dilanjut Pak Imron. Oke, Pak Pur. Ya, terima kasih Pak Pur. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan pertanyaan atau hal-hal baru terkait kondisi di masing-masing sekolah atau di masing-masing daerah, terutama yang sudah menjalankan sekolah penggerak atau menjadi guru penggerak, mungkin bisa kita sharing-sharing di sini. Monggo teman-teman, ada Bu Nova, selamat datang Bu Nova. Selamat malam Pak. Ya, Assalamualaikum Nova. Salam. Ada Pak Nafik, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Nafik terkait hal-hal baru yang kami mungkin butuh informasi terkait dengan informatika atau TIK di sekolah penggerak seperti apa kondisi real di lapangan. Assalamualaikum Pak Imron. Lanjut dulu Pak Imron, ini lagi ada tamu. Nanti saya mengikuti dulu nanti belakangan. Oke. Kamu diundang atau tidak diundang Pak Nafik? Lanjut aja nanti saya belakangan monitor ini. Silakan yang lain dulu. Bu Leni mungkin, Bu Leni kan sudah lolos guru penggerak Bu Leni ya. Bu Leni?
Ya, mungkin bisa dicoba kita sharing apa sih isi sekolah penggerak, apa sih guru penggerak itu, kemudian kedudukan informatika atau TIK itu seperti apa di sekolah penggerak. Apakah sekolah penggerak itu masih mengakui bimbingan TIK walaupun ada informatika atau bagaimana, Bu Leni? Silakan Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Mungkin di sini saya mau sharing tentang sekolah penggerak dan guru penggerak ya Pak. Ini Ya, kebetulan alhamdulillah saya sudah selesai guru penggerak angkatan 1. oke. Nah, di sini Selamat, selamat. eh, Siap. Hmm. ya, kalau guru penggerak, kalau menurut saya guru penggerak itu lebih ke kita pribadinya, kemudian Hmm. lebih ke manajemen. Hmm. Kemudian kalau sekolah penggerak itu lebih ke konten isi dari sekolah kita itu sendiri. Jadi Hmm. untuk sekolah penggerak, nah informatika kebetulan saya masih kelas 11 dan 12 masih bimbingan TIK. Jadi kelas 10 karena sudah masuk sekolah penggerak, jadi masuk ke informatika. Hmm. Itu Hmm. memang sudah mata pelajaran untuk Berdiri ininya. ya. Iya, oke siap. Ya, jadi nanti ininya untuk siswa sekolah penggerak ini, nah, nanti di kelas 2-nya katanya tidak ada penjurusan lagi. Hmm. Jadi Hmm. matematika juga termasuk salah satu mata pelajaran pilihannya nanti. Oke, oke, siap, siap. Jadi ya mohon izin saya potong sebentar. Ya Pak. Eh, eh, Memang kedepannya nanti itu informatika itu masuk di MIPA kalau nggak salah dari struktur kurikulum yang saya baca di sekolah penggerak ya. Hanya ada di jurusan MIPA gitu Masuk ya. ya. Dia tidak ada Hmm. jurusan kalau yang ini tuh nanti di kelas 11-nya mereka memilih mata pelajaran pilihan itu ada pilihannya MIPA sama IPS. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. bisa saja siswanya nanti, nah itu mungkin tergantung lagi nanti. Soalnya di sekolah penggerak ini kalau bahasa orang-orang yang di atasnya berlayar sambil membuat kapal. Jadi Hmm. kita masih menjalankan tapi masih tetap uh, apa mendengar instruksi apa lagi berikutnya gitu Pak. Jadi Oke, siap, belum siap. belum ini, jadi berlayar sambil membuat kapal jadi katanya. Jadi belum Oh, belum ini, yang penting belum sepenuhnya bahasanya fix kalau ya. sekarang Heeh. nanti di kelas ini pilihan jadinya Pak. Kita di kelas ini salah satu mata pilihan IPA. Hmm. 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 Iya, iya. Nah, Oke. Untuk dapodiknya gimana, Bu Leni? Karena ada beberapa info ini yang coba japri ke saya. Kalau di sekolah penggerak yang mengajar informatika kelas 10 itu masih belum diakui. Apa benar seperti itu di dapodik? Karena ini terkait enggak, dengan sertifikasi dan sebagainya. kebetulan kemarin itu untuk di Dapodik tidak ada masalah, Pak. Jadi memang Hmm. mungkin cara pengisian dari operatornya aja. Jadi kalau Hmm. ini karena ada sekolah penggerak nanti sudah valid kok Pak untuk saya. Oh, Yang saya oh, mengajar ya. kebetulan di kelas 10 informatika, kemudian di kelas 12 bimbingan. Bimbingannya. Ini udah Oke, masalah. Tapi oke, kemarin ya. juga ada kawan yang dari Kalimantan bertanya, memang dia Hmm. tidak valid. Pas dilihat memang dari operator sekolahnya pengisian Hmm. untuk uh, kodiknya itu Pak di sana. Mungkin Ya, dari operator yang masing-masing itu Pak. ya, ya. Oke, ya. Makasih Bu Leni. Mungkin Pak Adi ada yang mau disampaikan, silakan Pak Adi. Pak Adi. Eh, Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ya, wabarakatuh. silakan Pak Adi. Ini kami membahas mengenai TIK Informatika di kurikulum 13 dan juga di sekolah penggerak. Mungkin Pak Adi yang mau disampaikan Pak Adi, silakan. Saya tadi baru muncul ya belakangan. Ya, Belum tahu intinya apa nih. Belum ada inti Pak ini. Ya, Masih plasma semua. plasma semua. Tuh. Ya mungkin yang lain aja dulu dah, yang lain dulu, yang sudah sekolahnya sudah jadi sekolah penggerak atau sekolah apa namanya itu kalau SMK. PK. Mungkin Pak Heri juga tuh yang PK. Sekolah SMK PK. Program Ya, komputer. Pak Heri yang sudah jadi pilot projectnya coba Pak Heri. Ada nggak Pak Heri? Pak Eri belum Pak gabung. Heri aja Pak yang udah ini sudah Ya, jadi sekolah terima PK. kasih Pak. Siap Pak Adi, siap. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan bagaimana kondisi di daerah terutama DPD. Silakan kalau ada Buat yang mau Tati disampaikan. mungkin bisa cerita Saya SMK aja, di Pak. Maumere. Atau Bu Nova, silakan Baik, Bu Nova. terima Bu Nova, Bu kasih. Nova. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Ya Pak, kebetulan kami di SMK Negeri 1 Maumere, kebetulan sekolah saya sekolah PK. KPK. Ya, sekolah PK. Untuk sementara ini kami tidak ada kendala dikarenakan kami mengajar simuldik. Nah, itu kan di kelas 10 saja. Nah, di situ gurunya juga hanya sedikit, tetapi ada teman-teman yang dari SMA itu ada kendala sedikit. Kadangkala dia mengeluh katanya kekurangan jam. Nah, itu yang kendala dari teman-teman kami yang dari SMA itu. Begitu Pak, hanya itu saja. Iya, SMA. Nah, kalau dari SMP, nah, kebetulan kami ketua BPD, DPD, kalau dari kabupaten-kabupaten lain semua tidak ada kendala. Cuman memang kami mengakui Pak kesalahan kami di dalam 1 tahun ini kami belum pernah mengadakan pertemuan, terutama pertemuan tatap muka. Tetapi kalau lewat Zoom itu sering kami lakukan. Begitu Pak. Nah, hanya itu, terima kasih. Ya, ini Bu Tati, mungkin teman-temannya di sana bisa didaftarkan menjadi anggota FG Tiknas ya. Nanti linknya akan kita bagikan secara normatif atau secara garis birokrasi itu nanti di bawah kewenangan Bu Suhartati. Jadi garis komandonya itu di bawah Bu Suhartati, tetapi garis koordinasinya nanti mungkin bisa ke pusat. Jadi nanti mungkin kita perlu lagi kewenangan yang diberikan dari pusat kepada DPD. Ini nanti sedang kami susun ya Bu Tati ya. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya mau disampaikan ada Pak Iqbal, ada Bu Nova, silakan Bu Nova. Iya. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Nova. Oke. Ketemu lagi. Berapa ya. Ya. Kalau saya dari SMK Pak ya. Nah ini SMK saya PK sama dengan untuk katanya ini sekarang cenderung insya Allah tidak ada masalah. Yang sekarang ini BK-nya kami masukkan ke kelas dalam arti ada jam untuk mengajar Pak. Nah, kami arahkan ke berhubungan dengan literasi Pak ya. Nah, di situ membuat blog Pak untuk siswa seperti itu agar ya benar medianya memang yang tepat itu ya, karena dalam bentuk blog, karena saya rasa ini kan kita terbatas waktu dan semuanya dengan setiap blog tadi siswa maupun guru bisa mematuhi ya, karena sudah lagi mengumpulkan dalam bentuk kertas-kertas seperti itu Pak. Nah ini insya Allah nanti
kedepannya saya ingin juga mengajari untuk sekolah-sekolah lain, Pak, karena sekolah lain juga saya rasa masih perlu gerakan literasi itu saat ini, Pak ya. Mungkin caranya bagaimana kami diskusi sama-sama dengan teman-teman yang lain. Saya rasa itu. Ya, makasih Ibu Nova atas informasinya terkait kondisi di daerah seperti apa. Cuman ini Pak Pur, ini yang sedikit pertanyaan dari saya. Mungkin apakah nanti ke depannya semua sekolah itu akan menjadi sekolah penggerak? Nah, kalau iya itu mulai kapan? Kalau istilahnya dulu kan sekolah rintisan ya. Sebelum K13 kan ada mungkin sekolah yang untuk uji coba dulu bertahap lah. Apakah ajaran baru ini akan semuanya menjadi sekolah penggerak? Terus bagaimana? Itu seperti apa mungkin Pak Pur bisa nyampaikan ke teman-teman karena ini terkait tentang informatika ada di situ. Silakan Pak Pur. Oke, makasih Pak Imron. Ya. Sebutannya Bu Nova itu di Babel ya Bu ya? Iya Pak. Ya. Itu. Kemarin bulan apa itu saya sempat ke Babel tapi cepat-cepat kejar-kejaran waktu jadi nggak sempat menyapa. Jadi begini Bapak Ibu, sekolah penggerak itu sudah clear itu. Nanti semuanya sekolah penggerak. Jadi kan konsepnya nanti begini. Ini kan yang sudah jalan tahun pertama. Terus ini sedang seleksi tahun kedua. Angkatan 2, sedang seleksi angkatan kedua, saat ini sedang proses tes wawancara sama mengajar. Yang perlu diketahui bahwa seleksi sekolah penggerak itu yang seleksikan kepala sekolahnya gitu, bukan sekolahnya. Setiap kepala sekolah yang lolos otomatis sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Sedangkan yang guru penggerak apa misalkan Bu Leni tadi betul itu adalah space yang berdiri sendiri. Dan saya informasikan juga Bapak Ibu untuk calon kepemimpinan pendidikan itu nanti semuanya alumni sekolah penggerak kayak Bu Leni itu. Jadi yang boleh ada diklat calon pemimpin sekolah, misalnya calon kepala sekolah atau calon pengawas sekolah itu terakhir tahun 2021. Jadi ini kalau daerah-daerah mengadakan seleksi substansi terhadap calon kepala sekolah, seleksi calon pengawas, ini tahun terakhir. Ya, ini tahun terakhir. Mulai tahun 22, lembaga penyelenggara LP3KS yang ada di Solo itu sudah tidak punya kewenangan melakukan diklat calon kepala sekolah dan calon pengawas. Lalu dari mana kepala sekolah dan pengawas? Ya, semuanya diambil dari alumni sekolah penggerak kayak Bu Leni itu. Ya, berarti Bu Leni itu nanti tinggal ini aja, kan tinggal ikuti aja proses administrasi di pemerintah daerahnya, baik kalau SMA SMK di Pemprov-nya, kalau sekolah SMP dan SD ada di Pemkot atau Pemkapnya masing-masing. Jadi sekarang mulai 2022 itu Pemkap, Pemkot, Pemprov sudah tidak boleh wewenang melakukan seleksi calon kepala sekolah maupun calon pengawas sekolah. Pengawas sekolah diisi oleh calon lulusan sekolah penggerak. Sedangkan lulusan guru penggerak ya. Lalu sedangkan calon sekolah penggerak tadi bertahap Pak Imron ya. Jadi itu nanti kalau saya baca di Renstra-nya Kemdikbud itu sampai angkatan 5. Berarti angkatan 5 itu di planning semua sekolah sudah harus sekolah penggerak gitu. Kan nanti konsepnya itu begini ya, misalnya Kak sekolahnya Bu Leni sudah sekolah penggerak Ibu. Bu Leni sudah ya? Sudah Pak. Nah, angkatan pertama ya berarti ya. Nah, berarti nanti angkatan pertama itu SMA-nya Bu Leni akan ada label sekolah penggerak bintang 1. Di tahun kedua, mereka akan dapat label sekolah penggerak bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan seterusnya. Sehingga nanti labeling sekolah itu berdasarkan lebih dulu masuk mana sekolah penggeraknya. Nah, itu akan menjadi branding sekolah-sekolah yang pada lebih awal menjadi sekolah penggerak itu bintangnya akan lebih banyak gitu. Misalnya nanti program penggerak sampai tahun keempat, lalu sekolah yang jadi penggerak itu tahun pertama dia udah bintang 4 nanti. Nah, itu akan menjadi branding, konsepnya begitu. Jadi nanti sampai akhirnya semua sekolah itu sekolah penggerak nanti. Nah,
sekolah penggerak itu kan kurikulumnya kurikulum 2013 sebenarnya, cuma kan dirubah dirubah cara ngelola pembelajarannya kan, maka akan ada istilah capaian pembelajaran, ada istilah-istilah baru yang secara substansif konten kurikulum sebenarnya sama, cuma cara penyampaiannya yang berbeda. Makanya namanya ada istilah kurikulum CP ya, kurikulum capaian pembelajaran. Sedangkan istilah sekolah penggerak ini kalau di SMK namanya SMK PK. Jadi SMK dengan pusat keunggulan namanya. Jadi ini setara sebenarnya, program yang setara. Cuma untuk istilah di SMA, MA, SMP, SD, PAUD namanya sekolah penggerak, PSP ya, program sekolah. Kalau yang di SMK dan di MAK namanya SMK PK, SMK dengan program keunggulan. Itu mungkin teman-teman yang di SMK PK sudah lihat struktur kurikulumnya kan perubahannya banyak sekali. Sekarang ada yang namanya P5BK ya Bu ya. Ada istilah P5BK, program penguatan pendidikan karakter. Nah, itu kan bisa menjadi mapel loh Pak, Bapak Ibu. Ini saya barusan dapat kemarin kegiatan di Jakarta itu akan ada mapel baru P5BK itu menjadi mapel kalau di SMK. Dan itu bisa diampu semua guru. Nah, jadi aku semua guru. Nah, itu. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya untuk teman-teman di SMK itu udah bahasa saya malah banjir jam menurut saya. Jadi kalau ya kalau teman-teman SMK loh ya, ya mungkin yang perlu dipikirkan memang yang di SMA. Di SMA itu memang ada regulasi mapel informatika itu bisa diampu guru MIPA. Nah, jadi kalimatnya itu kan bisa diampu guru MIPA. Tapi artinya walaupun itu bisa diampu guru MIPA, sepanjang di situ ada guru TIK kan mestinya guru TIK-nya dulu, guru informatikanya dulu, logikanya lah maksud saya gitu loh. Jadi narasi bisa diampu guru MIPA itu kan dalam hal memang saat ini secara realita nasional kita kekurangan guru kan begitu loh. Jadi sekolah itu untuk sekolah-sekolah yang nggak ada guru informatika yang bisa diisi guru MIPA. Jadi Pak Imron, clear itu semuanya nanti akan menjadi sekolah penggerak. Ya, itu tiap tahun ada angkatannya dengan kuota masing-masing. Walaupun begini Bapak Ibu, ini realita di lapangan ya, sekolah PSP ya, program sekolah penggerak itu penentu akhir lolosnya tetap mempertimbangkan pemerintah daerah. Jadi misalnya ketika sekolah-sekolah itu seleksi lolos, nanti pada pleno akhir itu sebenarnya 50-50 antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kenapa demikian? Karena program PSP ini adalah program sinergi antara pusat dan daerah. Daerah itu juga ada kewajiban men-sharing anggaran, maka punya kewenangan ikut menyeleksi sekolah-sekolah mana yang lolos sekolah penggerak. Ya teman-teman yang sekolahnya belum ya ditunggu aja. Memang agak ini ya, ini kisah lucu karena PSP ini yang diseleksi kan kepala sekolahnya. Sedangkan kepala sekolah itu syaratnya usianya adalah maksimal adalah 55 atau 56 tahun. Sehingga ada kasus sekolahnya bagus, sekolah maju, tapi kepala sekolahnya udah usia 57 nggak bisa ikut seleksi. Bisa jadi nanti kalau nunggu kepala sekolahnya pensiun itu kan ikutnya masih 3 tahun lagi. Bisa jadi yang tadinya sekolah biasa-biasa sudah lolos PSP menjadi bintang 4, sekolah yang bagus tadi baru bintang 1. Karena di sana ada klausal bahwa sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak itu tidak boleh melakukan mutasi kepala sekolah sekurang-kurangnya 1 kali masa jabatan. Jadi sekurang-kurangnya 4 tahun. Itulah yang mendasari kenapa harus usianya maksimal 55-56 kepala sekolahnya. Ya rotok repot sebenarnya itu. Ada sekolah bagus, kepala sekolahnya kurang 2 tahun pensiun, udah nggak bisa ikut PSP kan, ikutnya nunggu dia pensiun. Ada sekolah yang kepala sekolah baru usianya di bawah 55 baru ikut PSP itu. Ya kadang-kadang juga plus minus lah. Nah itu begitu Pak Imron, itu ya penjelasannya. Rame itu sekarang juga. Ya, iya Pak Pur, makasih. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjutkan lagi. Ada ya, Pak.
Ya, silakan Pak Yohan, Pak. Iya. Ya, silakan Pak Yohan. Waktunya melengkapi ya dari yang tadi Pak Pur sampaikan, ya mulai dari SDM tadi. Memang guru TIK itu kita kekurangan SDM. Nah, yang terjadi ketika kemarin saya membina teman-teman Indonesia Timur di bidang SMP, memang banyak dari mapel non-MIPA yang ditunjuk sebagai guru informatika. Nah, ketika mereka mendapat buku informatika, kebanyakan dari mereka agak terkejut. Ya, agak terkejut karena metode pembelajarannya dan sebagainya tidak seperti yang mereka dapatkan di ilmu pendidikan saat itu. Ya, ada yang dari IPS, ada yang dari PCOK, ada yang dari olahraga, dari agama. Nah, mereka cukup kaget ketika membaca itu. Nah, makanya kemarin juga saya sudah sampaikan ke Buskur supaya mungkin bisa ditata lah. Mungkin tadi sudah disampaikan Pak Pur juga, sudah ditatanya masih di SMA ya, yang MIPA, paling nggak bisa mengampu di import matematika. Jadi memang tadi sudah sampai ke Pak Pur, kita juga perlu mengupdate diri terhadap konten informatika karena memang ilmunya cukup banyak sekali ya yang harus kita update ilmunya, terutama untuk guru-guru TIK ya. Jadi banyak ilmu yang harus kita update. Yang kedua, terus yang ketiga perlu dilakukan diklat lagi untuk mempersiapkan perangkat sebagai seorang guru di sekolah penggerak. Karena di situ ada ATP, ada MA yang butuh effort cukup panjang untuk menyusun itu. Mungkin jadi Bu Leni mungkin bisa bercerita bagaimana menyiapkan ATP dan MA dalam sekolah penggerak. Mungkin 3 itu Pak Imran yang sudah saya sampaikan. Pak Yohan. Terima kasih Pak Yohan. Halo. Oke. Masih ada lagi? Ya. Sampai mana? Kendal ya? Udah lewat Kendal belum? Semarang. Oh, Semarang. Oke, kawan-kawan saya infokan ya, Pak Yohan ini teman kita yang salah satu perwakilan FKITIKNAS yang ikut banyak membidani informatika di Buskur. Mulai sejak awal. Nah, jadi termasuk di awalnya Pak Adi dulu, di awal-awal dulu Pak Adi, lalu ketika sudah dibedah ke konten-kontennya itu kawan kita Pak Yohan ini lebih banyak ke sana. Kalau saya lebih banyak ke supportingnya Pak Yohan aja. Gitu. Jadi alhamdulillah lah ada teman kita yang di Buskur Pak Yohan ini. Monggo dilanjut Pak Bro. Iya, makasih Pak Pur. Ada Pak Freddy Lampung. Gimana kabarnya Pak Freddy? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Mohon maaf baru gabung ini Pak karena baru nggak apa-apa, selesai ngelonin anak kecil ini. Iya. Yang anaknya atau emaknya ini Pak Freddy? Anaknya Pak. Baru 2 tahun yang paling kecil ini tadi Rafael minta dikelonin bapaknya. Ya, nanti malam giliran emaknya. Sekaligus ini pengen nanya ini Pak, saya Pak. Ya silakan Pak Freddy kalau mau sampaikan. Intinya kan kalau untuk di pembelajaran informatika selama sekolah kita belum ditunjuk sebagai sekolah penggerak dan juga masih berlakunya Permendikbud nomor 45 ya Pak tahun 2015 ya Pak ya. Artinya kan masih tetap boleh melaksanakan TIK ya Pak ya. Masih boleh. Ya, masih boleh. Artinya kan tidak ada masalah juga gitu kan, karena memang banyak pertimbangan sih yang kita yang kita banyak pertimbangan di sekolahan ketika ingin melaksanakan pembelajaran TIK, karena kalau yang saya tahu untuk SMA itu kan TIK masuknya di lintas minat. Nah kebetulan dari sekolah ada guru bidang studi yang statusnya masih honorer, kalau misalkan nanti digeser juga kasihan juga gitu. Ini ya selagi Permendikbud nomor 45 itu masih berlaku ya saya masih tetap menjalankan bimbingan TIK itu. Nggak ada masalah Pak ya, seperti itu Pak ya. Aman Pak.
tahu mas saya masih aman selama Permendikbud itu belum dicabut, itu masih pijakan teman-teman guru TIK, karena itu hasil perjuangan Pak Pur, ada Pak Andi juga dan rekan-rekan yang lain, bagaimana supaya minimal kita selamatkan dulu gurunya. Ya. Terima kasih, Pak. Bu Janiasi mungkin ada mau disampaikan juga, Bu Janiasi. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Janiasi. Ya Pak Pur, sehat. Menanggapi tadi Pak, terkait sekolah penggerak. Untuk di kabupaten saya ini Pak, termasuk dari Pemkapnya ada sedikit penekanan, tapi bagus juga ya. Terkait kepala sekolah yang mau eksis harus mau mendaftarkan diri jadi sekolah penggerak gitu ya. Ya, jadi di tempat saya seperti itu Pak. Maka kemudian kepala sekolah saya mendaftar, sedang proses kan Pak. Nah, di tempat saya baru ada 1 guru yang sedang proses pendidikan guru penggerak. Untuk yang kemarin ini kan kuota Lampung Selatan nggak ada. Nanti kabarnya ada lagi di angkatan berikutnya seperti itu. Artinya dari situ kan kemudian saya berpikir ketika yang disampaikan Pak Pur tadi bahwa endingnya semua sekolah akan jadi sekolah penggerak ya Pak ya. Ya, betul. Ya, artinya mau tidak mau, suka tidak suka kan kita sebagai guru TIK harus prepare ya, harus prepare-nya dalam artian entah itu ikut seleksi untuk guru penggerak atau itu tadi yang disampaikan kita meng-create dari FG Tiknas ini meng-create pelatihan-pelatihan yang mempersiapkan anggota-anggota terutama yang di bawah. Kalau padahal kan kita punya tokoh-tokoh lah ya kayak Pak Yohan yang ilmunya sudah mumpuni gitu ya. Yang saya pengen sih ya kita yang di daerah termasuk teman-teman MGMP itu butuh refresh lah, butuh tambahan ilmu dari para suhu gitu. Ya. Oke, ya. Bagus usulan. Kemarin kan sempat Pak, waktu berapa bulan yang lalu saya ikut kegiatan PGRI yang Bu Lulut itu ngisi waktu itu. Saya lupa nama kegiatannya. Oh, iya. Di situ saya berpikir ini PGRI keren ya, dalam satu event itu mood boosternya dapet, kemudian secara keilmuannya dapat. Waktu itu kan ada membuat AKM dan sebagainya. Jadi harapannya sih dari FG Tiknas sendiri ada event yang seperti itu gitu loh Pak. Oke, siap. Ya, silakan Pak Pur, mungkin mau ditanggapi. Oke, ini berarti Bu Janiasi ini ikut seleksi guru penggerak belum? Saya yang kemarin sempat ikut Pak, cuman karena ada kesibukan sehingga lupa Pak deadline akhirnya pengumpulan. Jadi di akun ini saya Anda tidak lulus. Oh iya, atau mungkin sibuk jualan gitu. Guru-guru yang sibuk jualan. Usulan yang bagus Bu Janiasi. Sebenarnya memang kita sudah merencanakan lama lah. Tapi memang ya yang paling memungkinkan dilaksanakan sekarang ya daring gitu ya, daring. Saya pernah ngobrol juga dengan Pak Yohan, yuk Mas bikin kegiatan. Jadi menurut saya yang paling strategis untuk teman-teman guru TIK itu misalnya bikin aja workshop menyambut atau workshop workshop penguatan guru informatika atau workshop pelatihan guru informatika begitu. Oke, siap saya akan lebih intensif ke Pak Yohan sama Pak Imron nanti biar dikondisikan. Toh kita juga saya kira siap ya, pernah punya pengalaman menyelenggarakan workshop daring 2 angkatan, berkali-kali workshop lokal dan seterusnya. Saya kira siap itu teman-teman. Jadi bagus sekali. Dan saya yakin bisa lah nanti teman-teman dari Kemdikbud bisa support Pak Imron ya untuk paling tidak narasumber gitu. Dan seperti biasa rekanan kita
Epson, nanti Epson. biar Pak Adi kembali kontak. Epson masih selalu setia ya mensupport kegiatan-kegiatan kita. Moga Pak diagendakan saja. Menurut saya ya tidak usah terlalu lama toh kita juga sudah sangat familiar dengan program-program daring gitu. Dan gitu ya Bu Janiasi ya, bagus sekali. Iya. Nanti kontennya serahkan Pak Yohan. Nggak usah terlalu banyak kontennya gitu, maksudnya satu tapi bahasanya ngena gitu loh. Artinya gitu ya. Satu, ya betul Pak. Maksudnya terlalu luas, satu poin aja tapi benar-benar kitanya kitanya siap mengaplikasikannya, siap sharing ke teman-teman juga gitu. Ya sekedar cerita Bapak Ibu. Kalau mungkin ini bisa ditiru oleh teman-teman ya. Saya sudah pernah mencoba membuat ini, mungkin ditiru. Kemarin yang sedang tren itu kan AKM, Bapak Ibu. AKM itu. Di tempat saya itu di Kabupaten Ngawi itu, saya bisa merayu Dinas Pendidikan lalu mengadakan uji coba AKM pakai aplikasi. Itu diikuti bukan oleh siswanya, Bu, yang digarap gurunya dulu. Nah, karena memang AKM itu program besar, tapi gurunya sama sekali kan nggak ada sentuhannya di sana. Nah, makanya kita sentuh semuanya, kita buatkan aplikasi. Soalnya itu kita panggil guru-guru yang bagus-bagus itu. Kita diklat sebentar, kita ambil konten-konten kayak yang di Puskur itu, Puskurjar itu, lalu kita membuat soal sendiri. Kita buat sistem sendiri. Dan skornya kita beri. Nggak, walaupun hitung-hitungan lokal gitu ya. Itu menimbulkan efek yang luar biasa. Karena guru yang merasa nilainya bagus tuh langsung posting di sosmed, jadi story WA. Akhirnya akan di satu kabupaten itu ada demam AKM yang luar biasa. Itu cara untuk menggerakkan guru tuh ya harus by sistem begitu. Saya membayangkan seandainya itu nggak ada skornya ya adem ayem aja atau hanya uji coba. Tapi begitu dikasih skor, wah itu dia langsung. Akhirnya satu guru itu berhasil menguji coba untuk guru SMP-nya itu 1.800 orang, guru SD-nya 4.200. Nah, karena sistemnya memang juga terkendala di bandwidth, kami buat bertahap. Yang guru SD itu sampai 4 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Jadi seperti itu Pak, cara-cara menunjukkan bahwa kita itu bisa eksis di lingkup kita. Itu contoh gitu. Itu banyak teman-teman yang bisa bikin aplikasi-aplikasi CBT macam gitu kan gampang kan. Tinggal niru aja yang di Puskurjar itu bagaimana kalau pilihan ganda kompleks, bagaimana skornya kalau ya nggak mirip-mirip amat dengan sana ya nggak apa-apa. Yang dicoba yang tujuannya kan biar membuat guru itu mengenal. Dan itu menjadi kena, Pak. Betul menjadi kena. Saya merasakan sendiri. Jadi heboh di sekolah itu. Nah, itulah cara-cara untuk menggugah guru itu nek nggak pakai sistem itu masih ayo Bapak Ibu guru belajar, ayo dan disinau AKM paling ya begitu-begitu aja. Tapi begitu diuji lalu keluar skornya, udah rame itu satu kabupaten. Nah, itu cara kita pendekatan sistem gitu. Ya selamat untuk Bu Janiasi, dicoba lagi nanti angkatan kedua. Menurut saya potensi. Nah, saya kalau boleh support ya teman-teman yang masih muda-muda karena memang ada usia batasan usia 50 kan. Kalau ini kan belum 50 saja, yang 50 kan baru Pak Adi sama saya ini. Sama ya, Anda. Terkait yang disampaikan Pak Pur bahwa endingnya semua sekolah penggerak kan artinya mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap ya kita harus siap. Kan sejak awal tadi sudah saya sampaikan gitu. Nanti kita itu semua guru informatika gitu. Tinggal kapan gitu saja. Nah itu Pak, sebelum kapannya muncul kitanya sudah dipersiapkan. Ya betul. Oke, dicatat Pak Imron. Kita segera bikin itu kegiatan. Siap. Oke, makasih Bu Pak Pur Janiasi. Oke, sudah 8:30. Mungkin kita lanjut ke Bu Linda, bisa mendengar suara saya? Pak Imron, boleh Pak Heri ada tuh Pak Heri. Oh ya, Pak Heri. Silakan Pak Heri. Atau Pak Anda ya yang mau ngomong tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Oke, Pak. Boleh menyambung yang tadi Pak Imron? Oke, silakan Pak. Boleh. Silakan Pak. Pak Nafik ini? Iya. Oh iya, moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wajahnya terima kasih bisa Pak Purwanto, Pak Imron dan teman-teman guru yang lain. Semoga sehat nggih. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melanjutkan tadi yang diberi kesempatan masih ada tamu lagi. Sekarang mungkin berbagi cerita di daerah terkait dengan guru penggerak dan informatika dan TIK. Yang pertama mungkin untuk sekolah guru penggerak mungkin saya infokan di Kaltim itu kan provinsinya itu sama ibu kota provinsinya Samarinda ya. Terus yang kedua ini ada juga isu PPU itu dijadikan ibu kota yang nantinya. Ini sangat terkait dengan politis ya, dengan sekolah penggerak. Betul tadi yang disampaikan Pak Pur nggih. Jadi sebenarnya sekolah penggerak ini ada syarat-syarat. Jadi mungkin ada sekolah yang maju yang hebat itu tidak masuk sekolah penggerak. Nah, termasuk sekolah saya di SMA 1 Balikpapan ini kan kalau di Kaltim sudah menjadi rujukan ya untuk level 1 ya sudah menjadi. Lah ternyata malah justru yang dipilih untuk sekolah penggerak itu justru di PPU yang konon ibu kota kedua ya. Di Jakarta di PPU. Ya, jadi memang penyebabnya yang pertama itu adalah sasaran. Jadi sasaran di Kaltim itu yang ditetapkan itu hanya 2 daerahnya, yaitu PPU dan Samarinda waktu itu. Jadi Balikpapan belum masuk. Terus yang kedua, kepala sekolah kami juga terkait tadi ya, di umur ya Pak Pur yang sampaikan. Ya, itu sangat mengaruh. Jadi kebetulan ya itu terkendala, jadi tidak bisa. Ya tadi nunggu pensiun atau gimana. Jadi itu kendalanya. Nah, tapi dari guru-gurunya ya kita di SMA 1 ini banyak yang jadi guru penggerak ya. Biarpun sekolahnya nggak sekolah penggerak. Ya. Yang pertama yang terkait dengan masalah sekolah penggerak. Terus yang kedua terkait dengan masalah isu informatika dan TIK ini ya. Kalau di Kaltim ya, khususnya di Balikpapan ini sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada bergejolak terkait sekolah yang muncul informatika TIK sebenarnya tidak ada masalah. Jadi seperti mengalir seperti biasa. Jadi sekolah yang kemarin ditunjuk sebagai sekolah pelaksana informatika itu tetap jalan begitu. Yang tidak ditunjuk ya tetap jalan dengan BTIK-nya begitu. Nah, kami sharing mungkin di sekolah kami saja. Jadi memang saya mengajar dua-duanya. Jadi karena ditunjuk sebagai sekolah penggerak ya, sekolah pelaksana informatika laksanakan, tapi juga BTIK juga kita laksanakan karena kita masih menggunakan kurikulum 2013, tapi yang SKS ya, jadi ada plusnya di 2013 sistem SKS. Jadi ada kelas yang memang ditarget itu lulusnya bukan 3 tahun tapi 2 tahun. Jadi kelas namanya kelas, kalau dulu akselerasi, kalau sekarang namanya kelas KBC. Nah, begitu. Nah, untuk memang seiring ya, jadi berjalan seiring. Yang BTIK itu juga berjalan, yang informatika juga berjalan. Cuma di dalam implementasi di lapangan ini memang informatika ini kelihatannya ada nilai jualnya. Jadi makanya saya sering posting itu ya yang terkait dengan informatika ya, karena memang bukan berarti BTIK tidak jalan ya, tetap jalan gitu ya, tapi cuma kan yang bisa dijual itu kelihatannya lagi hit itu di informatika yang bisa dijual. Makanya karya-karya yang kita kita buat di sekolah itu ya terkait dengan informatika itu kita sharingkan supaya nanti menjadi inspirasi teman-teman guru yang nantinya akan mengampu di informatika. Ya, sebenarnya mulai tahun 2019 2020 terakhir itu sudah banyak sih pelatihan-pelatihan yang kemarin yang di Makassar. Kemudian banyak lagi kemudian diikuti dengan IMBAS Malang. Di Malang termasuknya di Malang. Ya, Malang juga itu, kemudian juga di Jogja ya, sudah banyak sebenarnya, apalagi di Bibras ya. Bibras ini setiap event ini hampir, saya kemarin ikut itu hampir sebulan itu hampir 3 kali ya Bibras, kerjasama dengan perguruan tinggi termasuk UGM
Umul, kemudian di Makassar juga begitu kerjasama memberikan pelatihan-pelatihan ya. Kemudian dengan pelatihan-pelatihan yang sering kita ikutin ini juga memberikan wawasan tambahan sehingga bisa eksplor ke siswa-siswa kita sehingga pembelajaran informatika itu semakin lebih berkembang seperti itu. Nah, kemudian di sekolah kami itu juga saya karena sebenarnya informatika ini kan masih mencari jati diri ya. Artinya diberi keleluasaan bagaimana sekolah itu untuk bisa mengeksplor. Artinya tidak ada ketentuan yang baku. Artinya boleh mengembangkan kita dengan struktur yang sudah ada itu ya, dengan kurikulum informatika itu kita bisa mengembangkan. Nah, di sekolah kami itu target akhir untuk informatika itu seperti kalau saya boleh bilang itu seperti mahasiswa ya. Jadi tugas akhirnya itu membuat sebuah proyek dan itu yang saya menjadi sesuatu yang prioritas ya. Karena itu menjadi nilai jualnya di sana. Bahkan anak-anak yang kemarin itu sudah lulus dengan proyeknya itu mengikuti lomba-lomba dan alhamdulillah mendapatkan juara. Artinya apa? Paling tidak kita bisa memberikan materi-materi yang pengembangan yang bisa dipakai ya untuk kedepannya siswa dalam kehidupan sehari-hari dan juga itu bermanfaat bagi yang lain ya, termasuk dalam lomba-lomba begitu kan mereka semakin percaya diri dengan kemampuan mereka. Nah, itu yang mungkin bisa dikembangkan yang tadi yang Pak Pur bilang bahwa kita sebagai guru IT, guru TIK itu harus selalu memberikan inovasi-inovasi yang terbaik ya buat sekolahnya di IT. Ya, kemudian yang berikutnya lagi yang terkait dengan pelatihan, terkait pelatihan yang mungkin yang benar Pak Pur yang tahun kemarin itu AKM yang lagi hit ya. Sekarang mungkin ini lagi hit juga dengan diluncurkannya literasi digital tahun 2001 ini sekolah digital Pak Pur. Ya, jadi kebetulan kemarin di SMA 1 juga dinobatkan sebagai sekolah digital Kaltim ya. Nah itu menjadi tantangan. Jadi ternyata banyak tawaran-tawaran. Jadi kami suruh menjadi narasumber bagaimana menjadi sekolah digital seperti itu. Bahkan kemarin di Kominfo juga seperti itu. Jadi ternyata arahnya ke digitalisasi. Ya, bagaimana dan ini kalau sudah terkait dengan digitalisasi ini kan hubungannya dengan guru TIK ini yang berperan. Ya, ini. Jadi ke depan ini kelihatannya sekolah digital ini menjadi lagi ngetren ya karena pelatihan-pelatihan sudah banyak yang bagaimana kita membuat aplikasi yang bisa diterapkan di sekolah ya terkait digitalisasi baik misalnya kalau pemrograman di desain kemudian di tata usaha, kemudian nggak meliputi di pembelajaran saja, tapi juga meliputi semua aspek yang ada di sekolah. Ya, yang penting. Jadi kalau kemarin kita mungkin fokus masih di pembelajaran, tapi sekarang sudah meluas ini. Jadi meluas, karena dengan sekolah digital ini kan semua aspek yang ada di sekolah itu semua harus digitalisasi. Nah ini juga peran guru TIK. TIK semua. Jadi tantangan terbesar ya. Makanya ke depan mungkin kalau ada pelatihan-pelatihan itu juga arahnya nanti ke sana ke arah sekolah digital. Nah, mungkin itu gambaran sedikit cerita mungkin dari Kaltim ya yang jauh dari ibu kota. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Ya, itu terima kasih atas sharingnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi informatika TIK saya pikir sudah dapat kesimpulan Pak Pur ya bahwa insya Allah masih aman. Adapun kedudukan informatika di sekolah penggerak itu nanti kedepannya akan menjadi sekolah penggerak. Jadi saya pikir belum ada hal yang krusial terkait tentang kesejahteraan teman-teman baik dari sisi informatika maupun BTIK-nya. Oke, mungkin kita lanjut ke agenda yang kedua. Mungkin Bu Linda bisa mendengar suara saya, Bu Linda? Bu Linda? Pak, bisa Pak. Ya, mohon izin teman-teman, kemarin Pak Pur mendapatkan undangan Hari Guru Nasional ya, Pak Ketua Umum kita FG Tiknas dari kurang lebih ratusan organisasi terpilih 24 dan alhamdulillah kita masih masuk di dalamnya diundang karena dipandang
mempunyai pengaruh yang cukup besar di bidang pendidikan. Nah, ini kami harap DPD-DPD di masing-masing provinsi mulai bergerak, mulai korespondensi, mulai membangun komunikasi dengan instansi atau dinas terkait di kabupaten kota maupun provinsi. Kami di pusat siap melayani, siap memberikan support jika mau mengadakan kegiatan. Kami siap untuk menjadi narasumber atau siap untuk menjembatani komunikasi dengan Kemdikbud. Mungkin Bu Linda bisa sekilas menceritakan poin-poin kegiatan kemarin seperti apa, biar rekan-rekan pengurus di DPP maupun di DPD ini dapat gambaran apa yang didapatkan Bu Linda terkait kegiatan Hari Guru Nasional. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Linda. Monggo Bu Linda. Baik, terima kasih Pak Imron. Selamat malam Ibu Bapak, teman-teman seperjuangan. Kemarin memang saya diminta Pak Pur untuk menghadiri acara Hari Guru Nasional 2021. Bu Linda, kameranya mungkin diaktifkan sebentar biar teman-teman bisa melihat kamera. Oh, mohon maaf Pak, saya sedang flu, jadi saya sambil ini sedikit rebahan gitu Pak. Oh iya. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf. Kemarin saya datang, kemarin saya datang hanya di perayaannya, tidak di upacaranya. Lalu kemudian saya datang di sana, memang suasananya bukan mencekam sih ya, memang ketat sekali, penjaganya ketat sekali. Tetapi ketika saya masuk di dalam, ketemu dengan koordinator Mbak Aldina, memang agak sulit kalau belum punya yang namanya ID card. Sesudah telepon-teleponan itu dapat nomor telepon dari Pak Pur, saya diberikan ID card VIP. Lalu kemudian ketika masuk, saya diberikan goodie bag, isinya itu kaos. Bu, ganti kaos ya. Jadi kebetulan saya kemarin pakai pakaian PGRI, tapi saya suruh diganti kaos. Saya juga bingung konsepnya apa. Ketika masuk di dalam ya memang sudah mulai, memang agak sedikit terlambat. Ternyata dari mulai menteri sampai semuanya menggunakan kaos Merdeka Belajar. Jadi benar-benar suasananya apa ya, kalau saya bilang kekinian banget ya. Pokoknya nyaman banget untuk kita. Jadi kayaknya kayak pemuda-pemuda gaul gitu. Lalu di situ Mas Menteri menyampaikan, pertama-tama beliau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru se-Indonesia karena meskipun dijajah keseragaman, meskipun dijajah oleh regulasi, tapi tetap semangat mengajar. Meski ada yang masih gaptek, tapi semuanya belajar platform teknologi. Kemudian meski PJJ juga ekonomi terpuruk, tapi semua guru masih bisa mengajarkan siswa-siswinya meskipun dari rumah sambil berdagang. Kemudian satu hal yang paling saya menurut beliau, satu hal yang paling dia kagumi adalah tidak ada kata putus asa. Jadi itu yang bikin Mas Menteri bingung, tapi tapi juga beliau bangga dan beliau terharu sekali. Lalu yang bikin sedikit pencerahan ya, tahun depan beliau sepertinya akan meluncurkan banyak program untuk guru. Yang pasti P3K guru honorer ikut seleksi, lolos ada formasi. Kemudian meluncurkan platform teknologi, bukan hanya sekedar laptop ataupun gadget dan lainnya, tapi juga pelatihan-pelatihan online secara mandiri disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu akan ada kurikulum jauh lebih merdeka, kan sekarang sedang dites di sekolah-sekolah penggerak yang mudah dimengerti oleh guru, fleksibel untuk diadaptasi dengan kebutuhan siswa di sekolah, dan guru bisa berkreasi dan berinovasi sehingga proses belajar lebih mudah. Bukan berarti ganti menteri, mengganti juga kurikulum, tetapi lebih memerdekakan guru-guru terhadap pembelajaran tatap muka di sekolah ke depannya. Kira-kira itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan pesan dari Mas Menteri. Terima kasih. Ya, makasih Bu Linda. Bu Linda nggak sempat nyanyi bareng sama Niji kemarin. Iya, Pak Iwan Syahrir yang nyanyi dengan Niji karena beliau memang minta lagu Laskar Pelangi dinyanyikan, kebetulan beliau juga main gitar sambil nyanyi. Ternyata di akhir juga ada Gigi. Saya juga surprise banget ya, jadi bisa agak sedikit gerak juga ya, goyang-goyang. Walaupun nggak kenal tapi goyang-goyang aja deh pokoknya. Enak sih, seru bener-bener. Kemudian pemberian apa namanya? Kenapa? Nggak ada seleng Pak, nggak ada seleng. Oh, gitu. Lalu kemudian diberikan kepada guru-guru inovatif ya, diberikan penghargaan berupa laptop dan juga dana pembinaan seperti itu.
Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Mungkin jago goyang itu Pak Pur itu. Pak Pur, Pak Yunus, Bu. Ya, makasih. Mungkin sudah malam rekan-rekan. Saya nggak tahu di sana jam berapa. Kalau di Jawa Timur sekarang sudah jam 9 kurang 15 atau 20.45. Terima kasih. Saya mengapresiasi sekali Pak Pur. Mohon izin. Terima kasih juga Pak Adi, rekan-rekan Pak Anda, Bu Linda, Pak Eri, dan semuanya. Mungkin pertemuan rapat ini kita fokuskan di informatika TIK masih aman kesimpulannya. Kemudian mungkin pembahasan kedua kita agendakan lagi terkait dengan organisasi, karena sudah ada 22 DPD Pak Pur yang sudah kita SK-kan, tinggal nanti kita susun kewenangan masing-masing DPD untuk rekrutmen anggota, membentuk pengurusan tingkat daerah, termasuk menghimpun dana, karena saya yakin organisasi tanpa uang, tanpa dana itu sangat susah jalannya. Itu yang selama ini kita alami di pengurus pusat, tapi kebetulan ada Pak Adi yang selalu mendanai kita, jadi aman gitu loh. Nah, saya nggak ingin teman-teman di DPD itu mengalami seperti yang dialami oleh Pak Adi, jadi apa-apa senomboi dulu, nalangi ibaratnya. Ya udah pakai uang saya, ya udah pakai uang saya gitu. Ya untunglah kita punya wakil ketua yang pengusaha, bisnisnya banyak, komisaris juga. Nah, itu kelebihannya organisasi kita. Harapan saya di masing-masing DPD sekarang mulai mereng-reng ya istilahnya, membuat kerangka-kerangka kira-kira teman-teman mana yang mau ditunjuk menjadi pengurus tingkat daerah. Itu nanti SK yang mengeluarkan pengurus DPD itu dari masing-masing ketua DPD. Kami di pusat Pak Pur hanya sekedar mengetahui dan juga tembusan saja. Jadi kewenangan kami berikan sepenuhnya kepada DPD. Komunikasi ke masing-masing daerah itu menjadi kewenangan DPD, tapi kita dapat tembusannya. Kecuali ke pusat itu harus melalui Kemdikbud ya, paling tidak harus melalui dari pengurus pusat dulu. Itu jadi silakan teman-teman DPD mulai membentuk kerangka-kerangka pengurus, minimal ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendara, ada juga mungkin sekbid bidang apa ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu dulu mungkin kita akhiri rapat hari ini. Rekan-rekan setuju ya? Tambah sedikit Pak Indro. Iya, silakan Pak Pur. Untuk teman-teman DPD kita harapkan segera melengkapi struktur personil ya, struktur kepengurusan. Nanti kalau memungkinkan begini Pak Imron, kita kan tadi punya agenda workshop ya dalam waktu dekat yang nanti kita tentang persiapan pelatihan informatika. Kita siapkan aja pelantikan teman-teman secara daring, sekaligus acaranya adalah workshop tadi. Mungkin dalam waktu dekat silakan dilengkapi gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Pur. Mungkin cukup dulu pertemuan hari ini. Kalau Pak Nafik mau memimpin doa, silakan Pak Nafik. Masih ada Pak Nafik? Pak Nafik? Pak Nafik? Atau Pak Ade mungkin mau memimpin doa? Atau Pak Anda juga boleh? Ada Pak Anda tuh. Ada, silakan Pak Anda. Ya, kita tutup kegiatan hari ini. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita tutup, untuk agar langkah kita, agar organisasi kita bisa berjalan dengan baik, agar rekan-rekan diberikan kesehatan, baik keluarga maupun rekan-rekan semuanya. Silakan kita tutup rapat hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Mohon maaf barangkali untuk doa hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama nanti di akhir. Yang beragama Islam, di luar agama Islam sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan.
akhiri, silakan, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.